Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bagi kita terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 24, dan secara khusus pada ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa di hari ini Tuhan, kami terus diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus ya Allah, sehingga kami mampu menangkap maksud Tuhan lewat kebenaran firman-Mu di saat ini. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavo Sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-18. Dengan perikop pembacaan, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, serta memberlakukan firman Tuhan di tengah-tengah hidup, kerja, dan pelayanan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca secara khusus pada ayat 18, maka tema kita hari ini, jangan keraskanlah hatimu saat mendengarkan firman. Sekali lagi tema kita hari ini, jangan keraskan hatimu saat mendengar firman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian firman Tuhan dari ayat 13 sampai pada ayat yang ke-35, ini berbicara tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, di mana Yesus telah melewati penyaliban, mati dan bangkit, tetapi juga Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan secara khusus pada ayat 18 di sini berbicara tentang ketika dua orang murid sedang berjalan ke Emmaus, lalu mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Lalu dalam percakapan mereka, secara khusus kita lihat pada ayat yang ke-18. Sekali lagi dikatakan di ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Tentunya kita tahu bahwa Kleopas ini, dia juga sendiri sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi. Sebab ketika kita melihat kembali, ketika Yesus menjelaskan firman Tuhan, Yesus kembali menjelaskan tentang apa yang telah disampaikan oleh Musa, tetapi juga kitab-kitab suci dan para nabi. Di sini membuktikan bahwa Kleopas ini dia sudah mendengar sendiri tentang firman Tuhan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa Kleopas ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi mengeraskan hatinya. Kita lihat bahwa dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa mukanya muram. Orang yang mukanya muram itu berarti bahwa firman yang dia dengar hanya sekedar dia dengar, tetapi firman Tuhan itu tidak tertanam dalam kehidupannya. Demikian dengan kita. Bapak Ibu dan saya, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita harus menerima, mendengar dan menerima, dan kita mengatakan dalam hati kita bahwa benar firman itu untuk kita. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan, jangan kita bikin hati kita keras atau tidak mau dengar, sebab firman menegur kita. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita harus terima. Ya benar, firman itu untuk saya, firman itu untuk menegur hidup saya supaya saya baik. Kalau kita tidak mau dengar, maka ya caranya seperti tadi, muka kita muram sama seperti Kleopas.
Nah, ketika Yesus menjelaskan kembali, barulah mereka mengetahui. Bapak Ibu pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, terkadang dalam kehidupan kita sudah mendengar, mengetahui banyak hal yang Yesus buat dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi terkadang juga kita mengabaikan semua itu. Nah, salah satunya kita tahu bahwa Yesus yang telah memelihara hidup kita sampai hari ini. Kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat, hebat, gagahnya kita. Tetapi semua itu adalah karunia, anugerah Allah bagi kita. Nah, sehingga ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada kita, baiklah kita memberi hidup kita, hati kita, untuk menerima firman Tuhan. Menerima bukan berarti bahwa hanya sekedar kita mendengar lalu firman Tuhan berlalu, tidak. Menerima berarti kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika Bapak Ibu dan saya, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membiarkan diri kita untuk firman Tuhan mengubah kita, maka hidup kita menjadi berkat. Kita menjadi berkat bukan untuk diri kita sendiri, tetapi menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat bagi orang banyak, lewat cara hidup kita, tutur kata kita, tindakan kita, dan semua yang kita punya itu adalah berkat yang Tuhan beri. Maka firman Tuhan yang kita dengar, sepanjang kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, jangan kita biarkan hati kita keras, tetapi biarlah firman Tuhan mengubah kita. Mendengar, menerima, dan melakukan. Belajar dari Kleopas, jangan kita seperti dia, tetapi baiklah, mari kita seperti orang-orang yang menerima firman dan memberlakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu adalah ya dan amin. Biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu, kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi kami memberi hidup kami untuk dituntun oleh firman-Mu. Maka akan terlihat melalui sikap hidup, tindakan kami. Biarlah hidup kami terus menjadi berkat. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Sebab Tuhan merancang kami untuk ada di tengah-tengah dunia ini, untuk menikmati kasih dan kebaikan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavo Sukacita di hari ini, hidup kami diberkati dan juga kami menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.